Namaku Ayu, usiaku 26 tahun dan aku sudah menikah. Suamiku, Danu, harus pergi kerja ke Jepang selama hampir 8 bulan. Aku sendiri tinggal di sebuah desa kecil yang tenang, bernama Cikole, di daerah Bandung Utara, jauh dari hiruk-pikuk kota besar yang melelahkan. Sejak Danu pergi, aku tak mau sendirian di rumah. Apalagi rumah tempat aku tinggal bersama ibu dan kakakku, Dian, terasa terlalu sepi kalau aku sendirian di sana. Jadi aku memutuskan pindah ke rumah ibu saja, biar ada teman dan suasananya lebih hangat. Kami tinggal di sebuah rumah tua yang nyaman di lingkungan yang damai, lengkap dengan halaman kecil yang penuh bunga melati dan pohon mangga yang rindang. Ibu, yang bernama Sari, mengenakan kebaya biru muda yang anggun, dipadu dengan kain batik dan selop kulit yang sudah agak usang tapi tetap rapi. Rambutnya yang hitam disanggul rapi, dengan sepasang anting mutiara kecil yang berkilau lembut di telinganya. Sedangkan aku, hari itu mengenakan blus putih tipis dan rok plisket krem yang menari-nari ketika aku berjalan, dengan sandal tali kecil berwarna coklat muda yang membuat langkahku ringan. Sekitar sebulan yang lalu, tanteku, yang sering aku panggil Mbak Rini, datang bersama keponakannya yang berumur 11 tahun, Lila. Mereka datang dari kota Garut karena Mbak Rini harus menjalani pengobatan dan harus tinggal di sini selama beberapa waktu. Lila sudah mulai sekolah kembali, dan ibu sudah menyiapkan kamar kecil yang nyaman dengan dekorasi warna pastel dan boneka-boneka lucu di sudutnya. Di sini kamu bisa betah, Nak. Santai saja, jangan sungkan, kata ibu sambil tersenyum hangat. Aku masih tetap tidur di kamar sendiri. Ibu dan Dian punya kamar terpisah, begitu juga aku. Kamar Mbak Rini dan Lila juga sudah kami siapkan. Suatu malam, saat aku sedang mengobrol dengan ibu di ruang tamu, aku bertanya, "Bu, kamu tidur di mana kalau aku di sini?" Ibu bersender santai di kursi rotan, mengenakan sarung batik dan kaos lengan panjang berwarna krem. "Di mana saja boleh, Nak. Tapi kalau punggungmu sakit, tidur di ruang keluarga tidak baik buatmu." Aku berkata, "Kalau gitu, tidur di kamar ibu saja, ya?" Ibu tertawa kecil. "Kamu di kamar sendiri saja. Kamarmu kan lumayan besar." Aku menolak dan berkata, "Ibu saja yang di kamar aku tidur di ruang tamu." Tiba-tiba, Dian masuk ke ruangan. Dia mengenakan kaos oblong hitam dan celana jogger abu-abu. "Kamarku besar, kalian yang di sana saja," katanya sambil mengedipkan mata. Sebenarnya ide itu aku yang mulai. Aku pikir bisa berbagi kamar dengan Dian, sementara ibu menempati kamar yang lebih kecil. Dian setuju, dan kami pikir ini hanya sementara. Tapi lama-kelamaan, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Awalnya, malam-malam kami biasa saja. Tapi kemudian, Dian mulai memanggil namaku dengan suara keras. Aku tidak berpikir buruk, mungkin dia hanya sedang tidur dan ingin memastikan aku ada di sana. Namun, perlakuan itu malah semakin intens. Suatu malam, dia mencoba mengangkat selimutku sedikit. Aku pura-pura terjaga, membuka mata tapi tidak bergerak, berharap dia akan berhenti. Tapi tidak. Dia terus mencoba mengatur pakaianku dan menarik selimutku. Aku merasa sangat lelah dan bingung, tidak tahu harus berbuat apa. Akhirnya, aku memberanikan diri bertanya, "Dian, kamu ngapain sih?" Wajahnya langsung memerah seperti cabai rawit. "Ah, nggak apa-apa. Aku cuma beresin bajumu," jawabnya dengan suara terbata-bata. Aku mengingatkan dia, "Kamu kakakku, Dian. Jangan lihat aku dengan cara seperti itu." Dia menunduk dan diam. Aku terus bertanya, "Kenapa kamu nggak jawab?"
Apa kamu bilang gak ada apa-apa? Dia menghela napas dan berkata, aku takut sama diriku sendiri, Ayu. Aku tersesat dalam kegelapanku. Aku merasa sedih, tapi juga takut. Ini kegelapanmu, tapi itu jadi mimpi burukku, kataku. Setelah itu, kami berdua diam. Dian lalu tersenyum kecil dan berkata, mungkin ini kisah cinta yang keliru. Tapi aku nggak bisa jadi pahlawan dalam kehidupan nyata. Aku tertawa kecil, karena itu terdengar seperti lelucon aneh. Tetapi kemudian, wajahku menjadi sayu. Kamu bagaimana ceritanya akan bilang ke ibu? Atau ke Danu? Rahasia ini seperti bayangan gelap yang menutupi rumah kita. Dia menatapku dan berbisik, mungkin rahasia terbesar adalah bagaimana kita akan menghilangkan bayangan itu. Malam itu, rumah terasa berbeda. Suara langkah kaki ringan terdengar dari kamar Dian, memecah sunyinya malam. Aku duduk di kasur, mengenakan piyama putih tipis yang sedikit memperlihatkan bahu halusku. Anting mutiara kecilku berayun lembut, dan sandal tali coklatku diam di dekat tempat tidur. Jantungku berdetak kencang, dan aku bertanya-tanya, apakah bayangan-bayangan itu akan segera terungkap? Pagi itu, sinar mentari yang masuk lewat jendela kamar menerpa lembut tubuhku yang masih terbungkus piyama putih tipis bermotif bunga kecil. Rambutku yang hitam legam tergerai alami, sedikit bergelombang menutupi bahuku yang halus. Kaki telanjangku menyentuh lantai kayu dingin, membuatku sedikit merasakan kesejukan pagi di Cikole yang sejuk. Aku duduk di tepi tempat tidur, menggeliat pelan sambil menarik nafas panjang. Di dapur, aroma kopi tubruk yang kental menguar lembut, membuat suasana rumah hangat meski di luar udara masih menggigil. Ibu Sari, mengenakan kebaya biru muda dengan motif bunga melati yang anggun, dengan sabar mengaduk kopi dalam cerek tembaga kecil. Rambutnya yang hitam disanggul rapi, dan sepasang anting mutiara kecilnya berkilauan tertimpa sinar pagi. Di sudut ruang tamu, kakakku Dian duduk dengan santai mengenakan kaos lengan panjang abu-abu dan celana jogger hitam, matanya tak lepas dari cangkir kopi yang dipegangnya. Tatapannya yang intens tertuju pada pintu kamar tempat aku baru keluar. Ada campuran rasa bersalah dan penasaran yang sulit kujelaskan. Ibu menoleh padaku, tersenyum lembut tapi ada kekhawatiran samar di matanya. Ayu, kamu kenapa pagi-pagi sudah seperti ada beban berat di pundak? Tanyanya dengan suara hangat tapi penuh perhatian. Aku mengangkat bahu, mencoba menyembunyikan kegelisahan. Tidak apa-apa, Bu. Hanya kurang tidur saja. Jawabku singkat, tapi dalam hati aku tahu itu bohong. Dian menghela napas, lalu berkata, kita nggak bisa terus kayak gini, Ayu. Ini rumah kita, keluarga kita. Harus ada yang berubah. Aku menatapnya, mencoba mencari keberanian. Kalau begitu, kamu mau mulai dari mana, Kak? Dia mengangkat bahu. Mungkin dari jujur. Tentang apa yang terjadi di malam-malam itu. Aku terdiam. Suasana tiba-tiba menjadi tegang seperti ketika hujan mendung siap turun, tapi belum juga jatuh satu tetes pun. Dalam hati, aku berkata, kalau aku mulai bicara, apa semuanya jadi lebih baik? Atau malah makin rumit? Ibu lalu duduk di sampingku, tangan hangatnya menggenggam tanganku. Ayu, keluarga itu tempat kita berjuang bersama, bukan tempat untuk menyimpan rahasia yang membebani. Aku tersenyum tipis, tapi air mata hampir menetes. Aku takut, Bu. Takut kalau semuanya malah makin hancur. Ibu menggeleng pelan. Kadang, hancur dulu baru bisa bangun lebih kuat. Ingat, Ayu, kamu bukan sendiri. Saat itu, aku merasa ada secercah harapan yang menyelinap di balik awan gelap di hatiku. Aku tahu perjalanan ini belum selesai, bahkan baru saja dimulai.
tapi paling tidak, aku tidak akan berjalan sendiri. Setelah sarapan yang sederhana, nasi hangat, sambal terasi, dan telur dadar buatan ibu, aku memutuskan berjalan-jalan sebentar di sekitar desa. Udara pagi Cikole yang segar membelai wajahku, dan suara riang anak-anak yang bermain di jalanan membawaku sejenak melupakan beban. Jalan setapak berbatu yang berkelok di antara rumah-rumah panggung berwarna-warni itu seperti membawa aku pada kenangan masa kecil. Aku tersenyum sendiri saat melihat seorang ibu yang tengah mengejar anaknya yang lincah sambil tertawa, mengingat betapa hidup sederhana tapi penuh warna di desa ini. Tiba-tiba, dari kejauhan, ku dengar suara gonggongan anjing yang keras. Aku menoleh dan melihat seekor anjing kampung berlari-lari mengejar kucing hitam yang lincah. Wah, drama pagi yang gak kalah seru dari sinetron, pikirku sambil tertawa kecil. Namun tawa itu segera sirna ketika aku melihat seseorang berdiri di ujung jalan, sosok pria tua dengan jaket coklat lusuh dan topi fedora yang sudah agak usang. Wajahnya keriput, tapi matanya masih menyimpan kehangatan dan misteri yang sulit dijelaskan. Pria itu melangkah pelan ke arahku, senyum tipis terukir di bibirnya. "Selamat pagi, Ayu," katanya dengan suara serak tapi ramah. "Aku Pak Hasan, dulu kita tetangga lama sebelum kamu pindah ke sini." Aku mengangguk, sedikit terkejut tapi merasa ada sesuatu yang familiar. "Oh, Pak Hasan, sudah lama sekali ya. Apa kabar?" Dia menghela napas panjang. "Kabar baik, tapi aku datang membawa sesuatu yang mungkin akan mengubah banyak hal di sini." Aku merasa jantungku berdegup kencang, tidak tahu apa yang sedang akan terjadi. "Apa maksud Bapak?" Pak Hasan mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil dari dalam tasnya. "Ini, Ayu. Ada rahasia lama yang tersembunyi di balik dinding rumah ini. Rahasia yang harus kamu tahu." Aku menatap kotak itu, rasa penasaran dan takut saling bercampur di dadaku. "Rahasia apa, Pak? Kenapa sekarang?" Dia tersenyum tipis. "Karena waktu sudah tiba, dan semua akan terungkap." Aku menatapnya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. "Kalau begitu, aku siap, Pak." Sesaat kemudian, angin menderu melewati pepohonan, membawa bisikan-bisikan lama yang seakan mengisyaratkan bahwa perjalanan kami baru saja dimulai. Dan di balik itu semua, ada misteri yang menunggu untuk dipecahkan. Sore itu, langit Cikole berubah menjadi kanvas jingga yang membara, menyelimuti desa kecil kami dengan nuansa hangat namun penuh misteri. Aku berdiri di depan rumah ibu, mengenakan kebaya encim berwarna krem dengan bordiran halus di bagian kerah dan lengan, dipadukan dengan kain batik berwarna coklat tua yang membungkus pinggangku. Sepasang selop kulit berwarna coklat muda menghiasi kakiku yang ramping, dan seuntai kalung emas tipis melingkar lembut di leherku, berkilauan saat terkena sinar matahari senja. Rambutku yang hitam pekat tergerai rapi, sedikit dikepang di satu sisi agar tidak mengganggu pandangan. Pak Hasan duduk di bangku kayu tua di teras, membuka kotak kayu yang tadi dibawanya. Di dalamnya terdapat tumpukan surat-surat usang, beberapa foto hitam putih, dan sebuah buku harian kulit yang tampak lusuh. Bau kertas tua dan sedikit aroma tembakau memancar dari kotak itu, seolah membawa aku ke masa lalu yang tersembunyi. "Ini semua milik keluarga almarhum Pak Harun, kakekmu," jelas Pak Hasan dengan suara serak. "Ada banyak hal yang belum terungkap, Ayu. Dan aku rasa saatnya kamu tahu." Aku mengangguk, jantung berdebar campur aduk antara penasaran dan takut. Kenapa selama ini ibu dan Dian tidak pernah cerita? Pak Hasan menatapku dengan mata yang menyimpan ribuan kisah. Kadang-kadang, rahasia keluarga itu seperti bayangan. Terlalu gelap untuk dilihat, tapi terlalu nyata untuk diabaikan. Ibu keluar dari dapur membawa nampan berisi minuman jahe hangat dan sepiring kue lapis legit. Dia tersenyum lembut melihat kami,
namun matanya menyiratkan kecemasan yang tak bisa disembunyikan. Ayu, kamu sudah makan belum? Jangan terlalu banyak pikiran, nanti sakit, pesannya lembut. Aku tersenyum tipis, berusaha menyembunyikan kegelisahan. Sudah, Bu. Aku cuma perlu waktu untuk memahami semuanya. Pak Hasan membuka buku harian itu perlahan, halaman-halamannya berderak seperti bisikan masa lalu. Di sini tertulis tentang tragedi yang menimpa keluarga ini puluhan tahun lalu. Ada kehilangan yang dalam, sebuah pengkhianatan, dan rahasia yang disimpan rapat-rapat. Aku meraih buku itu dengan tangan gemetar, membuka halaman pertama yang bertuliskan tinta pudar, hari-hari terakhir sebelum badai. Tiba-tiba, suara langkah kaki dari dalam rumah terdengar berat dan cepat. Kami bertiga menoleh ke arah suara itu. Dian muncul dari balik pintu, wajahnya kusut, mengenakan kaos putih dan celana jeans sobek. Matanya yang coklat gelap menyiratkan kegelisahan mendalam. Ayu, aku dengar kalian sedang membicarakan sesuatu tentang keluarga, katanya dengan nada suara yang sedikit bergetar. Aku rasa aku harus tahu juga. Aku mengangguk, mengulurkan buku harian itu padanya. Ini, Kak. Mungkin ini jawabannya. Dian menerima buku itu dengan tangan yang sedikit gemetar, membuka halaman demi halaman, membaca dengan seksama. Aku melihat bagaimana ekspresinya berubah dari penasaran menjadi sedih, lalu marah. Kenapa kita disembunyikan semua ini? Tanya Dian dengan suara serak. Kenapa ibu dan ayah tidak pernah bilang? Ibu menarik nafas panjang, matanya berkaca-kaca. Itu karena kami ingin melindungi kalian. Kadang kebenaran terlalu berat untuk ditanggung. Aku melangkah maju, mencoba menenangkan suasana. Kita harus hadapi ini bersama, bukan sembunyi. Tiba-tiba, lampu di ruang tamu berkedip-kedip dan padam sejenak, membuat rumah kecil itu diselimuti gelap. Kami bertiga saling berpandangan, merasakan aura tegang yang semakin pekat. Dian menyalakan senter di ponselnya, menyinari wajah Pak Hasan yang kini tampak lebih serius dari sebelumnya. Pak Hasan, apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini? Apa yang disembunyikan oleh masa lalu? Dia menghela napas berat, lalu berkata, ada sebuah ruangan rahasia di bawah rumah ini, Ayu. Tempat di mana semua kisah kelam bermula. Aku merasakan bulu kuduk berdiri. Ruangan rahasia? Di bawah rumah. Pak Hasan mengangguk. Ya. Tapi untuk membukanya, kita butuh kunci yang tersembunyi di suatu tempat. Malam itu, kami bertiga terdiam dalam gelap, pikiran penuh dengan bayangan masa lalu dan misteri yang belum terpecahkan. Aku mengenakan daster batik halus berwarna ungu tua, yang sedikit mengembang ketika aku duduk di sofa, dengan rambut tergerai bebas dan anting kecil berwarna emas yang berkilau redup. Di kakiku, aku masih mengenakan sandal rumah sederhana yang mulai usang, namun nyaman. Ketika aku beranjak menuju kamar, sebuah suara lirih terdengar dari balik dinding, seolah ingin menyampaikan pesan yang tertahan lama. Hatiku bergetar, antara takut dan penasaran, menyadari bahwa rahasia yang selama ini tersembunyi bukan hanya soal masa lalu, tapi juga tentang masa depan kami. Dan di balik itu semua, aku tahu, ada sesuatu yang jauh lebih gelap sedang menunggu untuk ditemukan. Malam itu, suasana rumah terasa begitu sunyi dan berat, seolah setiap sudut menyimpan bisikan rahasia yang enggan terungkap. Aku berdiri di depan cermin kamar, mengenakan daster sutra berwarna merah marun yang jatuh lembut hingga menutupi lututku. Bahuku sedikit terbuka, memperlihatkan kulit halus yang berkilau samar dalam cahaya lampu meja yang redup. Rambutku dibiarkan tergerai bebas, bergelombang alami di punggung, dengan seutas kalung emas tipis menambah kesan anggun sekaligus misterius. Di kakiku, sandal rumah berwarna krem yang sederhana, tapi terasa nyaman menemaniku malam itu. Hatiku berdebar tak karuan,
Pikiran dipenuhi oleh rahasia yang baru saja terkuak dan pertanyaan-pertanyaannya menggantung seperti awan gelap di langit malam. Aku mencoba menenangkan diri, menarik napas panjang sambil memandang bayanganku di cermin yang seolah mengajak bercermin lebih dalam, bukan hanya pada wajah, tapi juga jiwa. Tiba-tiba, suara ketukan pelan terdengar dari pintu kamar. Aku menoleh dan melihat Dian berdiri di ambang pintu. Dia mengenakan kaos lengan panjang berwarna abu-abu dan celana panjang hitam, wajahnya tampak lelah namun serius. "Ayu, aku nggak bisa tidur," suaranya pelan tapi penuh arti. "Kita harus bicara." Aku mengangguk, menggeser pintu sedikit terbuka dan mempersilakan dia masuk. Kami duduk berdampingan di tepi ranjang, suara detak jam dinding menjadi satu-satunya latar yang menemani. "Kamu tahu, selama ini aku menyimpan banyak hal," kata Dian, suaranya bergetar sedikit. "Kadang aku merasa bersalah, takut apa yang aku lakukan bisa menghancurkan semuanya." Aku menatap matanya, mencoba menangkap makna di balik kata-katanya. "Kamu nggak perlu menyendiri, Kak. Aku juga takut, tapi kita harus jujur pada diri sendiri dan keluarga." Dia tersenyum kecil, lalu bercerita tentang malam-malam ketika dia merasa gelap dalam dirinya mulai menguasai. Bagaimana tatapannya berubah saat aku tak melihat, dan bagaimana dia berjuang melawan perasaan yang tak seharusnya muncul. Aku menggenggam tangannya lembut, memberikan kekuatan tanpa kata-kata. "Kita ini keluarga, Kak. Kakak dan aku. Tidak ada yang harus disembunyikan." Kemudian, kami berdua terdiam, mendengarkan suara angin malam yang berdesir lewat jendela yang sedikit terbuka, membawa aroma hujan yang belum turun. Sementara itu, di ruang tamu, Ibu dan Pak Hasan sedang mempersiapkan sesuatu. Aku tahu mereka tengah membahas rencana untuk mencari kunci ruangan rahasia itu. Ibu mengenakan kebaya hijau muda dengan motif bunga, rambutnya yang disanggul rapi berkilauan saat terkena cahaya lampu. Pak Hasan, dengan jaket coklat tua dan topi fedora yang menjadi ciri khasnya, tampak serius namun penuh harap. Aku merasa ada beban berat yang harus kami pikul bersama. Tidak hanya rahasia keluarga, tapi juga perasaan yang mulai tumbuh dalam diriku, campuran antara takut, penasaran, dan sesuatu yang lebih rumit, sebuah ketegangan halus yang membuat jantungku berdetak lebih cepat saat aku mengingat tatapan Dian yang terkadang sulit kuartikan. Di tengah malam yang hening, aku berjalan ke jendela, menatap langit penuh bintang di atas Cikole. Aku bertanya pada diri sendiri, apakah semua ini hanya awal dari badai yang lebih besar? Atau mungkin sebuah perjalanan panjang untuk menemukan kebenaran yang selama ini tersembunyi? Tiba-tiba, suara langkah kaki ringan terdengar dari lantai atas. Aku menoleh, tapi tidak melihat siapapun. Hanya bayangan samar yang melintas di sudut mataku. Jantungku berdegup kencang, dan aku tahu, malam ini, rahasia itu semakin mendekat. Sebuah bisikan halus menyelinap di telingaku, "Ayu, siapkah kau menghadapi kegelapan yang sesungguhnya?" Aku menahan napas, merasakan adrenalin mengalir deras. Dan aku sadar, apapun yang terjadi, aku tidak akan mundur. Karena di balik ketakutan itu, ada keberanian yang mulai tumbuh perlahan. Malam itu, aku tidak hanya berdiri di hadapan bayanganku sendiri, tapi juga bayangan masa lalu yang menunggu untuk dihadapi. Dan aku tahu, esok akan menjadi hari yang berbeda. Sebuah titik balik yang tidak bisa dihindari. Pagi menjelang di Cikole dengan kabut tipis yang menyelimuti desa, menciptakan suasana magis yang seolah menahan waktu. Aku duduk di beranda rumah, mengenakan blus putih berlengan 3/4 dengan renda halus di ujungnya, dipadukan dengan rok batik warna coklat tua yang jatuh lembut hingga betis. Rambutku dikuncir longgar ke samping,
memperlihatkan lekuk leher halus yang dihiasi kalung emas kecil berbentuk bulan sabit. Di kakiku, sandal kulit coklat muda yang sudah mulai usang, tetapi tetap nyaman menemani langkah. Secangkir teh jahe hangat berada di tanganku, uapnya mengepul tipis menghangatkan jemariku yang dingin karena udara pagi. Suara burung berkicau dan gemericik air dari sungai kecil di dekat rumah menyatu menciptakan harmoni alam yang menenangkan. Namun, di balik kedamaian itu, hatiku bergolak dengan pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Aku teringat pembicaraan semalam dengan Dian dan Ibu, serta misteri ruangan rahasia yang katanya tersembunyi di bawah rumah. Seolah ada magnet yang menarikku untuk menemukan kebenaran, meski aku tahu itu bisa membuka luka lama yang belum sembuh. Tiba-tiba, suara pintu depan diketuk pelan. Aku beranjak dan membuka pintu. Di sana berdiri Pak Hasan dengan wajah serius dan sebuah amplop coklat di tangannya. "Ayu, ini untukmu," katanya sambil menyerahkan amplop itu. "Aku menemukan ini di loteng rumah lama. Mungkin bisa membantu membuka pintu rahasia." Aku menerima amplop itu dengan tangan gemetar dan membuka perlahan. Di dalamnya terdapat peta tua dengan garis-garis yang menggambarkan denah rumah lengkap dengan tanda-tanda aneh, serta sebuah kunci kecil berkarat yang tampak seperti kunci tua. Hatiku berdetak lebih cepat. "Pak Hasan, ini luar biasa. Terima kasih." Dia tersenyum pelan, "Tapi hati-hati, Ayu. Tidak semua rahasia harus dibuka, tapi kalau sudah waktunya, kita harus berani." Aku mengangguk, merasa beban sekaligus tanggung jawab yang berat menempel di pundakku. Saat aku menatap peta itu, aku melihat ada sebuah ruang kecil di bawah rumah yang selama ini aku tidak tahu keberadaannya. Rasanya campur aduk antara takut dan penasaran menguasai diriku. Aku memutuskan untuk mengajak Dian dan Ibu mencari ruangan itu setelah makan siang. Sementara itu, aku mencoba mengalihkan pikiran dengan berjalan-jalan ke pasar tradisional di desa. Aku mengenakan kebaya biru muda yang simpel dengan kain batik berwarna krem, serta sandal jepit yang nyaman untuk berkeliling. Di pasar, suasana ramai dengan pedagang yang menawarkan sayur mayur, ikan segar, dan jajanan tradisional seperti kue lapis dan onde-onde. Aku tersenyum melihat seorang ibu yang dengan cekatan menawar harga sambil tertawa lepas. Aku pun menyapa beberapa tetangga dengan ramah, mencoba menenangkan hatiku yang masih bergejolak. Namun, di tengah keramaian, aku merasa ada pandangan yang tajam menatap dari sudut pasar. Seorang pria paruh baya dengan jaket kulit hitam dan topi fedora berdiri di balik tumpukan buah-buahan. Tatapannya dingin dan penuh misteri. Aku membeku sejenak, lalu dia menghilang di antara kerumunan. "Ah, mungkin cuma imajinasiku saja," bisikku dalam hati sambil tertawa kecil, "atau aku sudah terlalu banyak nonton sinetron horor." Sore menjelang, aku kembali ke rumah dengan langkah berat tapi tekad yang semakin kuat. Aku tahu, hari ini adalah awal dari babak baru dalam hidup kami. Rahasia itu menunggu untuk terbuka, dan aku harus siap menghadapi apapun yang akan datang. Ketika malam tiba, aku berdiri di depan pintu ruang bawah tanah, memegang kunci tua yang berkarat di tangan. Dengan detak jantung yang hampir meledak, aku memasukkan kunci itu ke lubang dan perlahan memutarnya. Pintu itu berderi terbuka, mengungkapkan lorong gelap yang dipenuhi aroma lembab dan debu. Lampu senter di tanganku menyala, menerangi jalan setapak menuju kegelapan yang menyimpan masa lalu kami. Aku memanggil Ibu dan Dian yang mengikutiku dengan langkah hati-hati. "Siap?" tanyaku dengan suara bergetar. Mereka mengangguk. Dan saat kami melangkah masuk, bayangan masa lalu mulai menari-nari di dinding, membawa kami pada kisah yang lebih gelap dan dalam dari yang pernah kami bayangkan. Lorong sempit di bawah rumah itu dingin dan lembab,
membuat napas kami memburu meski udara terasa berat dan penuh misteri. Aku mengenakan blus hitam berlengan panjang yang membalut tubuhku dengan pas, dipadukan rok batik panjang berwarna gelap yang menyapu lantai. Rambutku dikuncir rendah, memperlihatkan leher jenjang yang dihiasi kalung emas kecil berbentuk daun, berkilauan samar di cahaya senter. Di kakiku, sepatu flat hitam yang nyaman menapak lantai batu kasar. Ibu, dengan kebaya hijau tua dan rambut yang disanggul rapi, memegang lentera kecil yang cahayanya bergetar, memperkuat kesan suasana kuno dan angker di lorong itu. Dian, mengenakan jaket coklat dan celana panjang hitam, membawa senter cadangan. Matanya menatap lurus ke depan, tampak waspada sekaligus penasaran. Kami melangkah perlahan, suara langkah kaki kami menggema di dinding batu yang berlumut. Bau tanah basah dan kayu tua memenuhi rongga hidung, mengingatkanku pada cerita-cerita lama yang pernah diceritakan ibu saat kecil. Di ujung lorong, sebuah pintu kayu tua dengan ukiran rumit menunggu untuk dibuka. Aku menggenggam gagang pintu dengan tangan gemetar, lalu menoleh ke ibu dan Dian. "Ini dia," bisikku. Ibu mengangguk, "Berhati-hatilah, Ayu. Apapun yang ada di balik pintu ini, itu bagian dari sejarah keluarga kita." Aku menarik napas dalam-dalam, lalu membuka pintu perlahan. Seketika, aroma kayu tua, kertas kuno, dan sedikit wangi dupa menyambut kami. Di dalam ruangan, kami menemukan meja kayu panjang yang penuh dengan dokumen-dokumen, foto-foto hitam putih, dan beberapa benda antik yang tertata rapi. Di sudut ruangan, sebuah lemari tua berdiri kokoh, dengan kunci yang sama persis dengan yang aku pegang tadi. Aku membuka lemari itu dan menemukan sebuah kotak kayu kecil berisi surat-surat berusia puluhan tahun dan sebuah buku harian kulit yang lusuh. Aku mengambil buku harian itu, membuka halaman pertama dan mulai membaca dengan suara pelan. Hari ini, aku menulis dengan hati yang berat. Rahasia keluarga ini terlalu dalam untuk kuungkap, tapi aku tahu kebenaran harus keluar suatu saat nanti. Dian mendekat, matanya berkaca-kaca. "Ini tulisan nenek buyut kita." Ibu mengangguk pelan, dia adalah saksi bisu dari semua yang terjadi. Ketika kami tenggelam dalam bacaan, suara gemericik air terdengar dari balik dinding, seperti sesuatu yang bergerak di dalam. Aku merasakan bulu kuduk berdiri, dan tatapan kami bertiga bertemu penuh kecemasan. Tiba-tiba, lampu di ruangan berkedip dan padam sejenak, membuat kami terdiam dalam gelap. Aku meroboh senter dan menyalakannya kembali, tapi bayangan di sudut ruangan tampak bergerak seolah menyambut kedatangan kami. Dian menggenggam tanganku erat. "Ayu, aku merasa ada yang mengawasi kita." Aku menelan ludah, mencoba tetap tenang, mungkin hanya angin atau tikus. Tapi suara langkah kaki ringan yang berasal dari lorong di luar ruangan itu membuat jantungku hampir berhenti. Kami bertiga berpaling ke arah pintu, menunggu dengan napas tertahan. Sesosok bayangan hitam melintas cepat di depan pintu, hilang sebelum kami sempat melihat lebih jelas. "Siapa itu?" Suara Dian bergetar. Aku menggenggam buku harian lebih erat. Aku tidak tahu, tapi aku merasa ini baru permulaan. Saat itulah aku menyadari, rahasia yang kami cari bukan hanya tentang masa lalu, tapi tentang sesuatu yang masih hidup dan ingin diungkap. Aku menatap ibu dan Dian, kita harus bersiap. Kegelapan ini belum selesai, dan mungkin dia sedang menunggu kita. Lampu kembali menyala, namun aura misteri dan ketegangan masih mengisi setiap sudut ruangan itu. Aku merasa tubuhku bergetar, bukan hanya karena dingin, tapi juga karena perasaan campur aduk antara takut dan keberanian. Dan di luar sana, di lorong sunyi, suara bisikan samar terdengar, membawa pesan yang belum bisa kami pahami sepenuhnya. Malam itu, aku tahu, kami telah membuka pintu ke dunia yang berbeda. Dunia di mana masa lalu dan masa kini bertemu, dan di mana rahasia keluarga kami menuntut untuk dibebaskan. Malam semakin larut,
dan suasana di dalam rumah tua kami berubah menjadi begitu sunyi, seolah waktu berhenti berputar. Aku berdiri di ruang tamu, mengenakan gaun panjang berwarna marun dengan bahan sifon yang lembut, membalut tubuhku dengan anggun. Bahu dan punggung bagian atasnya terbuka sedikit, menampilkan lekuk halus yang disinari remang lampu gantung kristal. Rambutku disanggul longgar, beberapa helai jatuh menutupi sisi wajah, memberikan kesan sensual yang lembut. Di kakiku, sepatu hak tinggi hitam dengan tali tipis yang menggoda setiap langkahku. Aku duduk di sofa tua, tangan menggenggam buku harian kulit lusuh yang kini telah menjadi saksi bisu perjalanan kami. Suara jam dinding berdetak pelan, menambah irama tegang malam itu. Mataku lelah, namun pikiran terus berputar, mencoba mengurai benang kusut rahasia yang mengikat keluarga kami. Tiba-tiba, pintu depan diketuk dengan keras. Jantungku melonjak, dan aku segera berdiri, melangkah dengan langkah mantap menuju pintu. Saat kubuka, terlihat sosok pria tinggi dengan jas hitam rapi dan topi fedora yang menutupi sebagian wajahnya. Matanya tajam, penuh misteri. "Selamat malam, Ayu." Aku datang membawa jawaban, katanya pelan. Namanya Pak Murad, seorang pria yang pernah menjadi sahabat almarhum kakek kami. Dia membawa sebuah amplop tebal dan sebuah kalung antik berhiaskan batu zamrud yang berkilauan. Aku mengundangnya masuk, dan kami duduk bersama di ruang tamu. Pak Murad mulai bercerita tentang masa lalu kelam keluarga kami, tentang pengkhianatan yang berujung pada tragedi besar. "Kalung ini adalah kunci," katanya sambil menyerahkan benda itu padaku. "Ia menyimpan rahasia yang bisa mengubah segalanya." Aku memegang kalung itu dengan hati-hati, merasakan getaran aneh yang mengalir dari batu zamrudnya. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari lantai atas, diikuti oleh bisikan halus yang menggema di seluruh rumah. "Mereka tahu kita di sini," bisik Pak Murad. Aku menatapnya, "Siapa mereka?" Dia menghela napas. "Mereka adalah bayangan masa lalu, yang tidak ingin rahasia itu terbongkar." Tiba-tiba lampu padam, dan hanya cahaya kalung zamrud yang bersinar lemah di tanganku. Dalam gelap, aku merasakan kehadiran sesuatu yang dingin menyentuh kulitku, membuat bulu kuduk meremang. Pak Murad menarik napas dalam. "Kita harus menemukan tempat tersembunyi di rumah ini, sebelum mereka melangkah lebih jauh." Aku mengangguk, berani meski takut. Bersama Pak Murad, aku menelusuri koridor gelap, melewati pintu-pintu tua yang berderit. Di sebuah ruangan kecil yang tersembunyi di balik lemari buku, kami menemukan sebuah peti besi berkarat. Kalung zamrud mulai bergetar hebat, dan aku memasukkan kunci kecil yang tersembunyi di dalamnya ke lubang peti. Dengan suara berderit, peti terbuka, memperlihatkan tumpukan surat dan foto-foto lama yang menguak kisah cinta terlarang dan pengkhianatan dalam keluarga. Tiba-tiba, suara pintu belakang terbanting keras. Kami berdua berbalik, melihat bayangan hitam melesat keluar dari rumah. "Mereka datang," kata Pak Murad. "Kita harus segera bertindak." Aku merasakan adrenalin mengalir deras, tubuhku hangat meski udara dingin malam menyelimuti. Satu hal jelas di benakku, rahasia ini lebih besar dan berbahaya dari yang aku bayangkan. Saat kami keluar rumah, aku menatap langit malam yang gelap pekat, penuh bintang dan misteri. Aku tahu, petualangan ini belum berakhir. Bahkan, ini baru permulaan dari sebuah kisah yang akan menguji keberanian dan cinta kami. Dan di balik bayangan malam, sebuah suara samar bergema. Mereka sudah terlalu dekat, rahasia itu harus tetap tersembunyi. Terlambat malam di Cikole, udara dingin menyusup ke setiap sudut rumah tua kami. Aku melangkah pelan di lorong sempit, mengenakan kimono sutra berwarna ungu gelap yang membalut tubuhku dengan elegan, membiarkan belahan leherku terlihat anggun dan menggoda tanpa berlebihan.
Rambut hitam panjangku tergerai rapi, diikat separuh dengan pita satin hitam, menambah kesan misterius. Di kakiku, selop hitam berhiaskan pita kecil yang lembut mengikuti setiap langkahku dengan suara pelan. Suasana sunyi dan gelap, hanya diterangi lampu gantung kecil yang bergetar, menebar bayangan-bayangan aneh di dinding. Hatiku berdebar kencang, pikiran penuh dengan pertanyaan yang belum terjawab dan rasa takut yang bersembunyi di balik keberanian. Tiba-tiba suara langkah kaki berat terdengar dari arah tangga menuju lantai 2. Aku membeku, menahan napas, mencoba mengintip dari balik pintu kamar. Seorang pria berjas hitam dengan topi fedora berdiri di ujung tangga, bayangannya panjang dan menyeramkan. Dia menatap lurus ke arahku, tanpa berkata apa-apa. Tatapannya menusuk, membuat tubuhku seperti membeku. Aku tahu, itu bukan orang asing. Ada sesuatu yang sangat familiar di matanya, namun aku tak bisa mengingat siapa dia. Dengan perlahan, aku melangkah mundur dan menutup pintu. Hatiku berdegup lebih kencang, dan aku tahu bahaya sudah semakin dekat. Aku berlari ke ruang tamu. Di sana aku menemukan Ibu dan Dian yang sedang berbicara serius dengan Pak Murad. Mereka terkejut melihat wajahku yang pucat dan gelisah. Ada seseorang di atas, kataku dengan suara bergetar. Dia menatapku. Pak Murad segera mengambil senter dan berjalan menuju tangga, diikuti oleh Ibu dan Dian. Aku tetap di belakang, menahan rasa takut yang menggulung dalam dada. Saat mereka naik ke lantai 2, aku mendengar suara langkah yang menggema di koridor, disertai bisikan halus yang membuat bulu kuduku berdiri. "Tunggu!" teriak Pak Murad. "Jangan bergerak!" Namun, bayangan pria itu sudah menghilang sebelum mereka sampai ke ujung koridor. Aku menutup mata sejenak, berusaha mengendalikan diri. Siapa dia? Kenapa dia mengawasi kita? Ibu menghela napas panjang, wajahnya penuh kecemasan. Dia bagian dari masa lalu yang belum selesai, Ayu. Orang yang tidak ingin rahasia ini terbuka. Dian menggenggam tanganku erat. Kita harus lebih waspada. Ini sudah bukan permainan lagi. Aku menatap mereka, tekad mulai menguat di dalam hatiku. Kalau begitu, kita harus membongkar semuanya. Tidak boleh ada yang tersembunyi lagi. Pak Murad mengangguk, besok pagi kita akan mencari tahu lebih dalam tentang pria itu. Sementara malam ini, kita berjaga-jaga. Malam itu, aku mencoba tidur dengan mengenakan piyama satin berwarna merah tua, lembut dan membalut tubuhku dengan sensual tanpa berlebihan. Namun, mataku sulit terpejam, bayangan pria misterius itu terus menghantui pikiranku. Di kejauhan, suara angin yang menerpa jendela terdengar seperti bisikan halus, seakan rumah ini sendiri menyimpan rahasia yang ingin diungkap. Aku tahu, malam-malam penuh misteri ini belum berakhir. Bahkan, semakin dalam aku menyelami rahasia keluarga, semakin gelap jalan yang harus kulewati. Dan di balik semua itu, sebuah pertanyaan menggantung di udara. Siapakah pria itu? Apa hubungannya dengan keluargaku? Dan apakah aku benar-benar siap menghadapi kebenaran yang tersembunyi di balik bayangan gelap itu? Senja mulai merayap di balik bukit Cikole, menyiram desa dengan semburat jingga lembut yang membelai atap-atap rumah tua. Aku berdiri di depan cermin besar di ruang tamu, mengenakan kebaya merah marun dengan sulaman halus di bagian dada dan lengan, dipadu dengan kain batik hitam yang membalut pinggangku ramping. Rambutku tergerai alami, dengan beberapa helai yang kuselipkan di balik telinga, menambah kesan anggun sekaligus menggoda. Sepasang anting emas kecil berkilauan pelan mengikuti gerak kepala, dan di kakiku, sepatu hak rendah berwarna coklat tua menambah langkahku yang mantap. Hatiku berdebar tak karuan, pikiran penuh dengan bayangan malam-malam penuh misteri yang kami alami.
Aku tahu, waktu semakin menipis, dan rahasia yang tersembunyi semakin mendesak untuk diungkap. Tiba-tiba, suara pintu terbuka dengan kasar memecah keheningan. Pak Murad masuk dengan wajah serius, membawa sebuah amplop coklat besar yang tampak berat. "Ayu, aku baru saja mendapat sesuatu dari teman lama," katanya sambil menyerahkan amplop itu padaku. "Ini bisa jadi petunjuk terakhir." Aku membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya ada foto-foto lama, surat-surat berusia puluhan tahun, dan sebuah peta yang menggambarkan sebuah bagian rumah yang belum pernah kami ketahui sebelumnya, sebuah ruang bawah tanah tersembunyi di balik dinding kamar tidur ibu. Aku menatap mereka semua, kita harus segera ke sana. Ini mungkin jawaban yang kita cari. Malam itu, kami bertiga, aku, ibu, dan Dian, berjalan menuju kamar ibu dengan hati-hati. Aku mengenakan gaun hitam sederhana yang membalut tubuhku dengan anggun, rambut tergerai bebas dengan sedikit ikal lembut di ujungnya. Di kaki, sepatu flat hitam yang nyaman menemani langkah kami. Di balik lemari besar, kami menemukan sebuah pintu rahasia yang tersembunyi rapi. Dengan bantuan peta dan kunci tua yang kami temukan sebelumnya, aku membuka pintu itu dengan perlahan. Bau lembab dan dingin menyambut kami, disertai suara tetesan air yang bergema di lorong gelap. Kami masuk ke dalam ruang bawah tanah yang luas dan penuh dengan kotak-kotak tua, buku-buku berdebu, dan benda-benda antik yang tak terhitung jumlahnya. Di tengah ruangan, sebuah meja kayu besar penuh dengan dokumen dan surat-surat tua yang berisi kisah nyata tentang pengkhianatan, cinta terlarang, dan tragedi keluarga kami. Aku membuka salah satu surat dengan tangan gemetar, membaca dengan suara pelan, "Kepada siapapun yang menemukan ini, ketahuilah bahwa rahasia ini adalah beban yang harus kami pikul bersama. Masa lalu kami penuh luka, tapi hanya dengan menghadapinya kita bisa menemukan kedamaian." Tiba-tiba, suara langkah kaki berat terdengar dari pintu masuk ruang bawah tanah. Kami menoleh dan melihat sosok pria yang selama ini menghantui malam kami berdiri di sana, matanya penuh dengan amarah dan penyesalan. "Kalian tak seharusnya menemukan ini," suaranya dalam dan menggelegar. Aku menatapnya dengan tegas, "Kami tidak akan mundur. Kebenaran harus terungkap." Pria itu melangkah maju, dan di balik bayangannya, aku menangkap kilasan wajah yang aku kenal, bayangan masa lalu yang selama ini bersembunyi di balik tirai waktu. Pertarungan antara rahasia dan keberanian akan segera dimulai, dan aku tahu, malam ini adalah titik balik dari segalanya. Gelap malam menyelimuti Cikole saat aku berdiri di hadapan pria yang selama ini menjadi bayangan dalam hidup kami. Aku mengenakan gaun hitam panjang dengan belahan di sisi yang memperlihatkan lekuk kaki, bahu terbuka dengan rendah halus yang menambah kesan anggun sekaligus menggoda. Rambutku tergerai lepas, bergelombang alami yang menari tertiup angin malam. Kalung emas tipis dengan liontin batu akik merah terletak anggun di leherku, berkilauan samar dalam cahaya lampu remang. Di kakiku, sepatu hak tinggi hitam dengan tali tipis, setiap langkahku memecah keheningan malam. Dia berdiri di depan meja kayu tua, wajahnya yang keras dan penuh luka menatap tajam ke arah kami. "Aku adalah bagian dari masa lalu yang kalian coba lupakan," suaranya serak tapi penuh tekad. "Rahasia ini bukan hanya milik keluargamu, Ayu. Ini adalah beban yang harus kita pikul bersama." Aku mengangkat dagu, menatapnya tanpa ragu. "Aku tidak takut lagi. Kami siap menghadapi semua yang tersembunyi." Tiba-tiba, suara langkah kaki dari luar ruang bawah tanah terdengar keras, diikuti oleh bisikan-bisikan yang membuat bulu kuduk berdiri. Bayangan gelap melintas cepat, dan aku merasakan hawa dingin menyelimuti ruangan. Ibu menggenggam tanganku erat, sementara Dian berdiri tegap di sampingku. "Ini bukan hanya tentang kita," bisik ibu. "Ini tentang masa depan yang harus kita lindungi." Pria itu menghela napas panjang,
lalu membuka sebuah kotak kayu kecil yang berisi surat dan foto-foto lama. Inilah akhir dari rahasia yang telah lama terkubur. Tapi juga awal dari sebuah kisah baru. Ketika aku membuka surat itu, aku menemukan tulisan tangan nenek buyut kami yang mengungkapkan pengorbanan besar demi menyelamatkan keluarga dari kehancuran. Air mata menetes di pipiku, campuran antara kesedihan dan harapan. Tiba-tiba, suara pintu terbuka dengan keras, dan seorang pria muda masuk dengan langkah cepat. Aku tahu semuanya, katanya dengan mata penuh amarah. Dan aku tidak akan membiarkan kalian menghancurkan apa yang sudah kubangun. Pertarungan batin dan rahasia keluarga yang selama ini tersembunyi kini terkuak di hadapan kami. Aku berdiri tegak, siap menghadapi apapun yang datang, karena aku tahu, hanya dengan keberanian dan kebenaran kita bisa menemukan kedamaian. Dan saat malam semakin dalam, sebuah suara lembut terdengar dari balik bayangan. Cerita ini belum berakhir, Ayu. Ini baru permulaan. Dengan hati penuh keberanian dan mata yang menatap masa depan, aku melangkah ke dalam kegelapan, siap menulis babak baru dalam hidup kami. Sebuah kisah tentang cinta, pengkhianatan, dan harapan yang tak pernah padam.